semuanya, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku pengen nge-share beberapa prospek kerja nanti setelah lulus dari jurusan kimia. Mungkin video ini aku tujukan kepada para maba-maba yang merasa kayak salah jurusan deh di semester ini. Harusnya aku nggak ngambil jurusan kimia karena terlalu berat. Sebenarnya mungkin awal-awalnya berat ya, karena memang kimia yang kita pelajari sekarang dengan kimia yang waktu kita kuliah itu emang beda banget. Waktu kita sekolah SMA itu emang beda banget. Cuman nanti kalau udah lama-lama kayak gitu kita mendalami bidang kimia, itu sebenarnya asik banget dan sangat bermanfaat. Bisa dibilang kimia itu sangat berguna di masyarakat semuanya gitu. Kayak semuanya tuh pakai kimia gitu. Jadi aku akan share beberapa prospek kerja yang nanti bisa kita lakukan kalau misalnya kita udah lulus nih dari jurusan kimia. Kemarin aku sempat PKL PKL ya, kerja lapangan di salah satu PT Semen Indonesia di Semen Holcim. Nah, aku itu kebetulan dapat posisi itu di laboratorium. Jadi aku di situ di laboratorium kimia. Di situ aku ngebahas kayak mempelajari tentang kayak analisis semen kayak gimana, terus menguji apakah semen itu sudah layak untuk diperjualbelikan atau belum, terus semennya udah bagus apa belum, terus bahan bakarnya, kalori yang dihasilkan dari bahan bakar itu semua dianalisis di laboratorium kimia. Nah, cuman sayangnya ada beberapa perusahaan yang menerapkan bahwa yang bisa kerja di sana itu jurusan teknik kimia aja. Padahal kemarin sepengalaman aku waktu aku di PKL di Semen itu emang kebanyakan kayak laboratori superintendentnya tuh jurusan teknik kimia ya, kayak terus mbak-mbak analis yang di sana tuh malah ada yang teknik industri. Jadi mereka kayak lulusan dari sekolah vokasinya si Semen itu gitu. Terus suatu saat mereka kan cuma ngerjain prosedur yang udah bertahun-tahun ada, dan itu diulang kayak 10 tahun analisis ini, 10 tahun LOI, 10 tahun analisis aparat. Jadi mungkin mereka udah hafal ya. Cuman ada suatu ketika kemarin pas aku PKL tuh ada problem di mana prosedur kerjanya tuh ganti gitu. Jadi cara analisisnya tuh ganti. Nah, mbak-mbaknya tuh bingung kenapa kok kayak gini. Akhirnya kalau menurut aku buat anak-anak kimia hal kayak gitu, berganti prosedur kerja itu wajar. Terus kita analisis bareng-bareng kayak kenapa harus pakai AgNO3, kenapa harus diencerin, kenapa harus ini, kita tuh tahu gitu dasarnya. Terus mbak-mbak yang di sana tuh nggak tahu karena memang dari awal kuliah mereka tidak pernah diajarkan seperti itu. Terus sampai mbaknya tuh ngomong kalau ya ginilah enaknya ya ada anak kimia gitu. Memang kalau menurut aku yang namanya analisis laboratorium tuh ya memang harus dijalankan oleh anak-anak kimia gitu, karena mereka yang udah ngerti banget sama itu. Bukannya aku sombong ya, cuman itu kemarin pengalaman yang aku dapat pas aku lagi PKL. Kayak mereka nggak bisa menyelesaikan masalahnya, nggak bisa tahu caranya kayak gimana karena ya mereka nggak pernah ngalamin itu. Kalau kita kan udah tahu kan kenapa kita pakai AG. Oh, ini reaksinya argentometri nanti, jadi ada endapannya. Wajar kalau misalnya kita pakai ini sebagai reaktannya kayak gitu loh. Misalnya kayak gitu. Nah, jadi salah satu kerja yang bisa kita lakukan nanti kalau misalnya kita udah lulus itu di perusahaan, terutama di pabrik industri, kita bisa jadi quality control atau QC, yang tepatnya pasti di laboratorium. Kita hampir semua sih industri-industri yang kayak tekstil, minyak dan gas, semen, industri kosmetik, industri makanan, semuanya tuh perlu analisis gitu, perlu quality control. Jadi kita bisa melamarkan diri kita ke sana. Terus selain di industri, kita juga bisa di balai-balai penelitian kayak gitu loh. Jadi kayak di balai pertanian, di balai-balai apa, banyak kok perusahaan kayak BUMN, lembaga-lembaga BUMN yang membutuhkan mahasiswa lulusan kimia gitu. Terus selain itu kita juga tetap bisa nih jadi PNS, pegawai negeri sipil, kita juga bisa. Jadi banyak banget kayak
lembaga-lembaga, balai-balai yang membutuhkan lulusan jurusan kimia. Terus selain itu kita juga bisa kerja di kayak mencetuskan ISO berapa, SNI, ISO berapa itu. Cuman memang kita harus kuliah lagi teknik manajemen industri ya. Cuman di situ kita bisa tahu kayak nganalisis. Misalnya kita di bidang kesehatan, terus kita harus bukan kesehatan kayak pangan gitu, balai pangan. Terus kita ke pasar, kita analisis apakah makanan ini masih layak konsumsi atau enggak. Itu kok masih dijual kayak gitu. Kita semua yang analisis. Terus selain itu kita juga bisa kerja di Badan Narkotika Nasional karena di situ mereka juga butuh analis kimia untuk analisis sampel-sampel itu. Terus selain itu kita juga bisa jadi teknisi kalau misalnya di PT Chandra Asri di perusahaan polimer itu, kalau misalnya lulusan kimia ngelamar di sana tuh jadinya teknisi. Cuman kita bisa naik jabatan kayak gitu, bisa banget. Soalnya kemarin waktu aku kuliah kimia yang dipelajarin tuh banyak banget, gak cuma ngitung-ngitung. Cuman gak tahu ya, orang banyak merendahkan kayak anak kimia tuh gak sekeren teknik kimia gitu, padahal ya enggak, kita belajar banyak malah ilmunya. Kalau mereka kan cuma belajar mesinnya terus di lapangan gitu, kita tuh enggak, kita bener-bener belajar selengkap-lengkapnya gitu loh. Contoh, kemarin aku sempet belajar waktu itu mata kuliah anorganik juga sesuai seperti konsentrasi aku. Jadi itu kayak kita dijelasin tuh kalau misalnya ada kecelakaan, terus misalnya kecelakaan nih, aku ditabrak orang misalnya di jalan, terus orangnya kabur lari gitu. Tapi kenapa sih polisi kok bisa tahu gitu? Polisi bisa tahu yang nabrak tuh itu pasti suatu saat tuh bakal terdeteksi orangnya yang nabrak tuh itu, karena kita belajar tuh dari sampel yang ada di, misalnya sampel yang ada di jalan ya, meskipun itu cuma sebutir-sebutir, pasti ada kayak serpihan-serpihan, lecet-lecet yang tertinggal di di jalanan atau yang menempel sama kulit kita. Nah, sampel itu kita ambil dan kita analisis. Nanti di situ ada kayak elektron-elektron saling berhubungan, terus nanti akhirnya bisa menunjukkan, soalnya kayak tiap mobil tuh punya karakteristik sendiri gitu. Setiap partikel tuh punya karakteristik sendiri. Jadi sama kayak jempol kita nih, sidik jari, dia punya karakteristik sendiri. Nanti dari situ kita bisa tahu siapa tuh kayak mobil yang mana tuh yang nabrak kita. Aku nggak begitu paham sih, cuman ya secara garis besarnya yang dijelasin sama dosennya aku tuh kayak gitu. Jadi memang keren banget. Banyak dari teman-teman aku yang sekarang jualan sabun kecantikan, jualan serum, mereka benar-benar memanfaatkan dirinya sebagai analis kimia buat kuliah, buat bikin produk-produk tertentu. Terus ada yang udah usahanya gede banget, udah bikin macam-macam kayak bikin virgin coconut oil. Banyak yang udah memanfaatkan itu untuk dijual lagi. Jadi memang keren aja gitu kalau menurut aku. Aku sampai sekarang sih nggak pernah nyesel kenapa aku kuliah kimia, karena memang aku seneng banget di bidang ini. Selain aku memang seneng di dunia pertambangan, minyak, semen gitu-gitu, cuman ternyata pas udah kuliah kimia ternyata bermanfaat ini gitu. Aku pengen kuliah lagi sih, tapi insya Allah ya, doakan. Mungkin itu aja sih penjelasan dari aku. Semoga ini membantu kalian yang merasa salah jurusan. Tenang aja, kimia tuh nggak seberat itu. Thank you for watching and see you on the next video. Bye. Sukses selalu.